apa isinya? Abang Pendi. Abang Pendi. Ngobrol di warung kopi, walaupun agak ngawur, semoga bermanfaat bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Halo teman-teman, jumpa lagi di program Abang Pendi. Ayo bangkit pendidikan Indonesia. Kali ini saya sudah kedatangan 6 orang narasumber tamu-tamu saya. Mereka adalah guru-guru agama dari sebuah sekolah cukup terkenal di Jakarta. Baik, saya mulai dengan Pak Ahmad untuk memperkenalkan diri. Silakan Pak. Terima kasih Abang Pendi. Nama saya Ahmad Mauludin, guru agama Islam. Baik, terima kasih Abang Pendi. Perkenalkan, nama saya Komang, saya mengajar agama. Terima kasih. Terima kasih Abang Pendi. Perkenalkan saya Antonius Kentariyatno, mengajar agama Katolik. Terima kasih. Terima kasih Abang Pendi. Nama saya Ibu Airin, saya mengajar agama Buddha. Terima kasih Abang Pendi. Nama saya Mary dan saya mengajar agama Kristen. Terima kasih Abang Pendi. Nama saya Taufan, saya mengajar Islam. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Dan kali ini kita akan membicarakan satu topik yang menurut saya baik untuk kita bahas bersama, yaitu tentang toleransi. Karena ini berkaitan dengan pendidikan kepada anak-anak, generasi yang akan kita didik untuk ke masa depan. Jadi kita akan membahasnya dan berkaitan dengan moral anak-anak juga, kemudian tentang mental mereka, ya, karakter mereka. Mereka anak-anak didik itu mendapat perhatian dari guru-guru untuk dilatih atau dididik untuk menjadi anak-anak yang baik, sopan, dan bermanfaat bagi negara dan bangsa. Nah, berkaitan dengan topik toleransi itu, saya ingin dengar dari masing-masing guru agama apa pandangan mereka tentang toleransi, kemudian langkah-langkah apa yang sebaiknya bisa diambil berkaitan dengan pelajaran agama yang diajarkan kepada murid-murid berkaitan dengan topik kita, toleransi. Saya mulai dengan Pak Ahmad lagi. Iya, kalau bicara tentang toleransi, tentu saya sebagai guru agama Islam pertama menjelaskan konsep toleransi itu di dalam agama Islam. Saya bisa katakan bahwa seorang Muslim, seorang Islam itu ya toleran, itu paralel. Karena apa? Karena dasarnya bahwa seorang Muslim harus toleran itu langsung dari kitab suci Al-Quran. Ada di sana misalnya surat Al-Kafirun. Disebutkan di sana di ayat akhir itu artinya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jelas banget di situ tertulis. Ada lagi di ayat yang lain Allah berfirman bahwa tidak ada paksaan di dalam agama. Dari dasar ini kemudian saya ajarkan di kelas di anak-anak bahwa seorang Muslim itu otomatis toleran. Tentu mereka harus paham dasar-dasarnya apa yang ada di dalam agama Islam, bahwa menghormati siapapun dia, manusia, bahkan bukan hanya manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang lain, ciptaan Allah yang lain, binatang misalnya, tumbuhan, itu bagian dari menghormati Tuhan itu sendiri, menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke.
Terima kasih Pak Ahmad. Eh, Berkaitan memang dengan toleransi ya, saya pikir memang salah satu tujuan atau makna dari Pancasila itu menggambarkan bahwa Indonesia ini memang terdiri dari banyak suku, bermacam-macam agama, bahkan kepercayaan, sehingga demi kemajuan bangsa dan negara kita memang seperti Pak Ahmad tadi bilang saling menghormati. Nah, saya ingin dengar sekarang pandangan dari Bu Komang. Baik, terima kasih Abang Fendi. Jadi terkait dengan toleransi, satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman juga. Jadi ketika kita berbicara tentang toleransi, yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana caranya kita menerima. Jadi ketika teman-teman sudah menerima tentang perbedaan, tentang suku, ras yang beragam, jadi dia akan dengan sendirinya akan menyebarkan ataupun menebarkan yang namanya toleransi, respect, hormat kepada siapapun, bukan hanya kepada orang tua, tetapi juga kepada teman-teman yang merasa bahwa mereka berbeda secara suku dan lain-lainnya. Karena kan di Indonesia sendiri kita sudah dijelaskan bahwa kita memiliki suku yang sangat beragam, kemudian dari segi bahasa, apalagi kalau kita bawa ke dalam ranah sekolah, di sekolah yang sekarang terjadi, yang ada di Jakarta saja, bukan hanya suku saja yang berbeda, tapi mereka sudah berasal dari negara yang berbeda. Nah, otomatis keberagaman tersebut tuh pasti ada di dalamnya gitu. Dan kalau saya menjelaskan kalau misalkan ke dalam agama, lingkungan agama, terutama dalam agama Hindu, mungkin dari saya sendiri kita punya konsep. Jadi salah satu konsep yang saya sebarkan ke anak-anak juga salah satunya adalah Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu dia mengajarkan tentang bagaimana caranya kita berhubungan harmonis dengan bukan hanya sesama manusia saja, tapi juga tadi sama Pak Ahmad juga dijelaskan bahkan kepada hewan juga, kemudian kepada makhluk yang ada di di bawah daripada manusia juga kita hormati gitu. Karena pada dasarnya adalah menghormati sesama sama dengan kita menghormati Tuhan kita sendiri gitu. Oke. Menarik juga ya tadi pandangan Bu Komang. Di awalnya adalah dengan menerima. Saya pikir memang kita sebaiknya menerima dulu. Kemudian jangan lupa juga kita berbagi nanti. Nah, saya ingin dengar pandangan dari Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Fendi. Bicara tentang toleransi, kalau dari sisi kami, dari sisi iman Katolik, fondasi utama yang menjadi dasar kami adalah ajaran Yesus sendiri, yaitu cinta kasih. Dan nanti pasti akan ketemu dengan Ibu Mary juga ya. Itu yang menjadi fondasi utama. Nah, cinta kasih itu sebetulnya tadi ada kemiripan ketika kita diskusi dalam tataran nilai seperti ini. Akhirnya kita ketemu dengan beberapa dengan Pak Ahmad, dengan Bu Komang yang juga sudah sharing. Jadi cinta kasih bagaimana dengan diri sendiri, mencintai diri sendiri, tapi juga mencintai sesama kita di sekitar kita, juga mencintai alam dan alam lingkungan sekitar kita, dan mencintai Tuhan. Jadi beberapa sisi secara personal, sosial, vertikal, horizontal itu di situ disentuh. Nah, kembali lagi tadi basic fondasinya adalah dari Injil, ada ajaran Yesus sendiri tentang cinta kasih untuk mencintai semua orang siapa saja. Kemudian kalau dalam konteks ajaran Gereja Katolik, saya ingat bahwa berbicara toleransi kita mengacu kepada sedikit cerita tentang sejarah gereja. Jadi di tahun 1962 sampai 1965 itu ada namanya Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua itu jadi para pemimpin gereja-gereja Katolik di seluruh dunia berkumpul, para uskup, kardinal berkumpul di Vatikan. Kemudian mereka merefleksikan situasi zaman sebelumnya,
kemudian di situ untuk menatap ke depannya bagaimana. Nah, sampai sekarang itu yang menjadi yang pertama fondasinya adalah Injil, kemudian hasil konsili Vatikan kedua itu ada salah satu dokumen namanya Nostra Aetate. Nostra Aetate. Dalam dokumen itu sangat jelas sekali disebutkan bagaimana membangun hubungan dengan agama-agama lain, karena di situ sangat detail bagaimana sikap Katolik terhadap saudara kita yang Muslim, sikap Katolik terhadap saudara kita yang Kristen non Katolik, kemudian dengan yang Buddhis, yang Hindu, bahkan dengan mereka yang tidak beragama, yang mereka yang tidak memiliki kepercayaan. Jadi di situ sangat jelas dalam dokumen Nostra Aetate itu. Kurang lebih seperti itu untuk ajaran Katolik. Oke. Pak Anton tadi menekankan tentang kasih, ya. Saya pikir dalam semua ajaran saling menghargai, saling menghormati dengan kasih itu dengan sendirinya dalam bergaul pasti seperti itu. Nah, sekarang saya ingin dengar dari Ibu Airin. Terima kasih Abang Pendi. Sebetulnya saya setuju dengan semua teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi sebetulnya pelajaran agama itu mengacu pada semuanya ya. Toleransi ada, kemudian saling menghormati, kemudian cinta kasih dan lain-lain. Nah, sebetulnya ada satu hal lagi yang ingin ditekankan. Jadi kalau menurut pandangan Buddhis, kita harus melihat lagi terhadap satu kalimat bahwa semua manusia memiliki hak yang sama. Jadi selain semua manusia, sebetulnya semua makhluk juga memiliki hak yang sama. Seperti binatang, mereka juga ingin dicintai. Nah, jadi kita juga sebagai manusia sebetulnya juga ingin dicintai. Kita ingin diperlakukan sebagaimana orang lain memperlakukan kita dengan baik. Nah, untuk itu ada ajaran juga, kita sangat mempercayai ajaran yang namanya karma. Masih sering dengar ya, Bang Pendi. Jadi karma itu adalah segala sesuatu yang kamu lakukan akan berbuah lagi ke kamu. Nah, jadi Bang Pendi, ketika kita membicarakan tentang toleransi, hak yang sama dengan hukum karma yang dipercayai oleh Buddhis, semua saling terkait. Nah, jadi ketika kita menghormati orang lain yang sedang beribadah, yang agamanya lain, nah ketika kita sedang beribadah juga, kita juga nanti akan pasti dihormati oleh orang lain yang agamanya berbeda. Nah, jadi toleransi itu pasti akan terlaksana dengan baik ketika kita mengacu pada bahwa setiap makhluk memiliki hak yang sama. Apapun itu apapun itu persoalannya. Jadi mengenai ibadah, mengenai cinta kasih, mengenai saling menghormati, semuanya terkait di dalam situ. Terima kasih Bang Pendi. Menarik ya. Yang saya tangkap tentang hukum karma. Saya pikir semua orang mungkin akan berpikir juga tentang karma. Karena kita masing-masing mungkin percaya dengan hal-hal apa yang kita tanamkan, hal-hal baik yang kita tanamkan, nanti akan kita petik hasilnya juga yang baik. Sama dengan menanam tumbuh-tumbuhan, seperti itu juga ya. Dengan benih yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik. Saya ingin dengar sekarang dari Bu Mary. Iya, terima kasih Abang Pendi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Saya hanya akan menambahkan dari sisi agama Kristen. Betul, kita mengenal hukum kasih. Dengan jelas di Alkitab dikatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang artinya adalah kita belajar memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Jadi itu yang mendasari sikap toleransi kita terhadap orang lain, meskipun orang lain itu berbeda dari kita. Kemudian satu hal lagi yang saya ingin tekankan dari segi agama Kristen adalah bahwa saya juga menekankan kepada anak-anak untuk belajar yang namanya mengampuni atau memaafkan. Ya, karena selama kita hidup, kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya konflik. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, bahkan ketika dia mati di atas salib, sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Jadi ini juga yang saya tekankan kepada anak-anak, bahwa dalam pertemanan sehari-hari,
bahkan orang dewasa juga dalam pertemanan sehari-hari kita menghadapi yang namanya konflik. Ya, tetapi bagaimana kita menyikapi konflik dengan cara belajar mengampuni dan belajar untuk melepaskan pengampunan. Dan kalau kita sudah bisa belajar mengampuni satu sama lainnya, alangkah indahnya ya hidup, dan pasti kerukunan dan kedamaian itu akan bisa tercapai. Satu hal yang lain adalah saya pikir mengajarkan agama bukan hanya sekedar teori, tapi implementasinya yang menjadi utama atau aplikasinya. Jadi saya percaya guru-guru agama juga ketika mereka mengajarkan kepada murid-muridnya bukan hanya teori, tapi kita juga menunjukkan kepada mereka bagaimana cara kita menunjukkan sikap toleransi, sikap kasih, dan belajar mengampuni dan memaafkan satu sama lain. Itu Pak. Oke. Sayangilah sesamamu manusia. Itu salah satu prinsip juga yang saya pikir manusia itu kan diciptakan oleh Tuhan. Masa ciptaan Tuhan kemudian tidak saling menyayangi atau saling menghormati? Dan itu juga hal yang penting. Saya pikir semua agama akan mengajarkan hal itu. Saya ingin dengar dari Pak Tovan. Ya, baik, terima kasih Bang Ferdi. Saya kira tadi kita dengar banyak ujangan dari agama Hindu, agama Katolik, agama Buddha, agama Kristen, semuanya memang sama-sama mengajarkan toleransi. Nah, kebetulan kan kita menyongsong 77 tahun Indonesia merdeka. Jadi memang sudah selayaknya anak-anak kita di Indonesia itu diajarkan, dan mereka harus tahu karena memang semua anak unik, punya kelebihan masing-masing, dan toleransi memang tetap harus ditekankan. Gitu. Kami dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW memang selalu mengajarkan ketika beliau, kebetulan bulan ini kita masih dalam suasana tahun baru Islam Pak, bulan Muharram, jadi memang beliau hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Nah, di sana itu beliau sangat toleran dengan agama-agama lain, di mana Madinah itu adalah kota yang sangat plural, sangat beragam di situ. Nah, dari situ mungkin ya semua harus melihat gitu, sesuai dengan agama masing-masing, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, siapa panutannya. Maka kita harus refer kepada mereka, mengajarkan toleransi, kasih sayang, dan lain sebagainya. Pak Tovan barusan dikaitkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berumur 77 tahun. Kalau manusia di dalam usia seperti itu sudah lebih bijak, lebih sabar, ya. Kemudian mengajarkan kepada orang lain untuk bisa saling menghormati. Nah, berkaitan dengan itu juga saya terpikir tentang Tuhan itu menciptakan manusia. Bisa saja Tuhan menciptakan satu tipe semuanya, misalnya Islam semuanya. Kebayang nggak? Semuanya Buddha, semuanya Kristen. Mengapa Tuhan tidak menciptakan seperti itu misalnya? Tapi pada kenyataannya Tuhan pun menciptakan manusia yang berbeda. Dan tinggal kita yang berasumsi sendiri. Mengapa Tuhan membuat manusia itu berbeda? Tentu dia ingin melihat juga keindahan-keindahan yang terjadi. Karena bukan hanya manusia, binatang pun bermacam-macam. Tumbuh-tumbuhan macam-macam. Itu semua ciptaan Tuhan. Nah, kembali lagi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya bangga banget mendengar keterangan dari guru-guru agama tentang hal toleransi. Ya, toleransi itu penting agar tidak menghambat kemajuan bangsa. Karena kalau kita mendengar ada yang intoleran, itu sudah mengganggu salah satu sendi kehidupan berbangsa. Nah, saya kembali kepada masalah pendidikan pada anak-anak didik. Bisakah
Bapak Ibu guru memberikan gambaran tentang implementasi pengajaran kepada anak-anak. Apa sih yang disajikan atau ditawarkan kepada anak-anak itu untuk mereka tuh kreatif berpikir atau berpikir kreatif tentang pergaulan mereka, tentang berpikir untuk kemajuan bangsa atau kemajuan dirinya sendiri pun, karena mereka masih bersekolah, tentu mereka berpikir akan lanjut sekolahnya, entah kuliah, kemudian nanti mereka akan bekerja dan lain-lain. Nah, mereka itu adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Pemimpin itu bukan hanya jadi presiden, jadi menteri, jadi apa. Kepala rumah tangga aja sebagai suami yang baik sudah jadi seorang pemimpin. Nah, kembali lagi saya ingin dengar dari masing-masing tentang implementasi terhadap pengajaran untuk mereka anak didik itu mengerti tentang toleransi, apa manfaat dan gunanya mereka itu pahami betul tentang toleransi. Saya mulai lagi dengan Pak Ahmad. Iya, makasih Bang Fendi. Kalau saya sih guru agama Islam, kebetulan sekolah yang saya ajarkan itu memang datang dari latar belakang yang sangat beragam, ya sukunya, ya agamanya. Jadi nggak terlalu sulit dari hal-hal yang kecil, misalnya kamu lihat teman kamu kiri kanan kan berbeda sama kamu, apalagi memang yang teman kamu si A si B. Nah ini keragaman ini kan jadi unik, ini kelebihan gitu. Ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita saling menghormati. Nah itu ujiannya kan. Nah, makanya supaya bisa saling menghormati saya tanamkan di kelas untuk memahami dulu idenya, konsepnya. Kebetulan saya guru agama Islam, konsep Islam yang saya bawa dasarnya sudah kuat, pemikirannya tinggal dia praktekkan. Nah, nanti dipraktekannya di dalam kegiatan misalnya kegiatan agama yang bisa kita kerjasama dengan agama lain, itu kita lakukan. Ada pengenalan terhadap simbol-simbol agama. Oke, satu kelas kita gabung. Nah, ini simbol agama Katolik, ini simbol agama Kristen. Paling enggak yang Muslim murid saya tahu, oh ini simbolnya. Kemudian ketika sudah tahu, jadi lebih mudah kan menghormati. Itu diantaranya yang kami lakukan di sekolah untuk mempraktekkan dan mengimplementasikan di diri anak-anak didik kami untuk punya sikap toleransi. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan apa yang sudah kita lakukan. Baik, saya setuju sekali dengan Pak Ahmad dengan menerapkan beberapa nilai-nilai toleransi, mulai dari konsep dari agama masing-masing ke kegiatan-kegiatan keagamaan di setiap setiap pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu juga sebenarnya kami di sekolah juga ada kegiatan retreat event. Jadi kegiatan-kegiatan keagamaan yang sebenarnya ditujukan untuk memperkuat spiritual siswa. Kemudian kegiatan-kegiatan ini juga membantu siswa untuk bagaimana melatih diri mereka untuk siap ke depannya nantinya gitu. Sebenarnya retreat event ini kalau kita lihat di implementasinya terhadap toleransi, kita sangat lihat sekali di kegiatan interreligion ya Pak ya. Iya, waktu benar. itu kemudian kegiatan interreligion ini menyangkut semua agama, jadi kita berkolaborasi, kemudian kita bekerja sama mengkaitkan siswa dari berbagai agama juga ikut bekerja sama di dalamnya. Jadi paling tidak siswa akan melihat kegiatan tersebut bukan hanya melihat dari agama A, B, C dan selainnya, tapi kita bekerja sama untuk satu visi, untuk membangun retreat event ini sebagai bentuk wadah spiritual bagi anak-anak di sekolah kami gitu. Itu sih Pak kalau dari saya Pak. Terima kasih. Itu dalam bentuk tadi ya? Kegiatan Pak. Interreligion. Iya. Oke. Baik, silakan. Baik, Abang Pendi, tadi saya menambahkan sebenarnya tadi aktivitas dari Pak Ahmad sudah disebutkan, Ibu Komar sudah sebutkan, dan toleransi yang tadi kita punya hampir seperti kita punya kesepakatan bahwa ternyata
Toleransi itu selain relasi kita dengan diri sendiri, dengan sesama, tapi juga dengan lingkungan, dengan Tuhan. Nah, saya lebih menyoroti bagaimana kita nggak hanya sekedar membangun, bahkan bergerak lebih. Jadi bukan sekedar menghargai satu dengan yang lain, tetapi bagaimana kita seperti tadi di awal pertemuan ini Pak Abang Pendi mengangkat sebuah kasus. Nah, kalau di ini misalnya kita juga melihat adanya anak-anak diajak, kita sama-sama interreligion semuanya, kita sama-sama melihat situasi global saat ini. Misalnya kita melihat adanya pemanasan global, adanya isu-isu yang pencemaran lingkungan dan sebagainya. Itu bukan merupakan problem dari satu agama saja, bukan problem agama Katolik, bukan problemnya agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, tapi itu adalah problem kita bersama. Dan itu contoh kita bersama-sama interreligion melihat apa sih problem-problem yang ada di masyarakat. Lalu kita mengangkat satu kegiatan bahwa kita sepakat ternyata global warming menjadi isu kita bersama. Jadi kembali lagi dalam semangat toleransi itu, kita tidak sekedar berhenti sampai level toleransi, tapi action apa yang kita sama-sama bisa lakukan bersama. Lalu di situ kita melakukan gerakan bersama, yaitu beberapa waktu lalu kami interreligion melakukan namanya kegiatan planting, menanam tanaman. Jadi anak-anak diajarkan bagaimana merawat tanaman, menumbuhkan tanaman. Bahkan kita juga ada kegiatan yang skopnya seluruh sekolahan, aksi menanam pohon, aksi penghijauan sebagai bentuk aksi nyata, langkah nyata dari kegiatan toleransi yang mungkin satu step ke depan ya. Kita melangkah lebih jauh, kita bersama-sama interreligion melakukan kegiatan itu untuk menjawab bahwa ternyata masalah-masalah bersama itu bisa kita hadapin bareng. Jadi bukan kita hanya berfokus kepada di agama kita masing-masing, tapi kita belajar juga bersama-sama melihat masalah yang ada di masyarakat, masalah global itu apa sih, terus kita bisa memberikan solusi apa. Itu beberapa contoh kegiatan yang juga kita lakukan. Ada banyak contoh kegiatan lain, nanti teman-teman Ibu Irin, Ibu Mary akan mencoba menambahkannya, Abang Pendi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Anton, Bang Pendi. Saya hanya ingin menambahkan aja, jadi terkait dengan apa yang sudah Pak Anton sampaikan mengenai penanaman, itu kan juga salah satu bentuk kita mencintai makhluk hidup lain, yaitu tumbuhan itu juga makhluk hidup gitu ya, Bang Pendi. Jadi selain sebetulnya kegiatan yang sudah disebutkan oleh Pak Ahmad, Bu Komang dan Pak Anton, sebetulnya kita punya di setiap agama ini kan ada punya hari raya masing-masing ya, Bang Pendi. Jadi seperti Idul Fitri gitu, kemudian ada Nyepi, ada Natal. Nah, jadi pada saat hari raya tersebut, seperti yang tadi Bu Mary katakan, kita berikan contoh sebagai guru kepada anak-anak. Jadi ketika hari raya Natal, misalnya Ibu Komang dan saya membantu acaranya Bu Mary, kami guru-guru memberikan contoh ke anak-anak. Nah, kemudian anaknya Bu Mary, kok Ibu Irene di sini ngapain gitu. Nah, kita dengan bangga kita akan jawab, kita membantu Ibu Mary di acara Natal kalian gitu. Nah, jadi anak-anak melihat contohnya di acara-acara tersebut gitu. Jadi ketika hari raya Waisak pun Bu Komang, Pak Ahmad, Pak Anton, Pak Tovan dan Bu Mary juga saling bantu gitu. Nah, seperti itu implementasi yang guru lakukan dan kita contohkan untuk anak-anak. Gitu Bang Pendi. Wah, jadi dipraktekkan langsung bahwa toleransi adalah seperti yang sudah dilakukan oleh anak-anak bersama-sama. Menarik. Keteladanan ya Pak, Iya. menjadi satu hal penting juga. Silakan Bu Mary. Iya, betul Pak. Jadi di sekolah sekali lagi anak-anak tidak hanya diajarkan teori, tapi juga langsung praktek bagaimana mengimplementasikan toleransi dan kepedulian terhadap sesama. Jadi di sekolah kita sering adakan acara yang namanya fundraising, yang mengumpulkan dana, bisa berupa materi, bisa berupa barang-barang, dan juga kita menyikapi ketika ada bencana yang terjadi di sekeliling kita, anak-anak kita ajak untuk peduli dengan bencana yang terjadi, lalu kita kumpulkan dana, dan ketika kita memberikan donasi, kita nggak melihat, oh ini grup
agamanya apa gitu. Jadi karena saya agama Kristen, saya hanya menyumbang kepada agama Kristen, tidak begitu. Jadi anak-anak diajarkan, diajak juga untuk berkontribusi, peduli terhadap situasi di sekitar kita, dan mereka ya dari sejak usia dini mereka belajar mengumpulkan barang-barang mereka yang tidak lagi dibutuhkan tapi masih berguna untuk dibagikan kepada teman-teman yang kurang beruntung, meskipun berbeda agama dari mereka ataupun meskipun berbeda suku atau berbeda warga negara atau berbeda warna kulit, tetapi mereka dari sejak usia dini belajar mengumpulkan dana dan menyisihkan apa yang mereka miliki dan dibagikan kepada teman-teman meskipun dari latar belakang yang berbeda. Ya. Saling berbagi. Ya. Silakan Pak Taufan. Ya, terima kasih Bang Fendi. Saya kira menarik ya dari teman-teman tadi dari berbagai agama. Iya, saya ingat setiap tahun kita selalu ada acara buka puasa bersama. Dan ketika ada dibuka donasi di bulan Ramadan itu kan selama 1 bulan full puasa gitu. Anak-anak itu ya kita buka rekening gitu ya, dibantu dengan staf-staf dari sini. Nah itu semua agama itu memberikan donasi sedekah gitu. Jadi tidak hanya buat yang muslim saja, yang muslim pun bisa, dan dibagikannya kepada siapapun yang ada di sini, baik security, ISS atau yang stakeholder yang di sekolah. Itu satu. Kemudian satu lagi, ini yang mungkin unik ya, bisa dicari lah dimanapun. Ini kita punya musola di sekolah itu di ITT ini ya, dan di situ yang memegang bendahara musola itu bukan dari kami yang muslim, tetapi dari agama lain. Nah, jadi memang itu mungkin kalau di luar suatu hal yang tabu, tapi di sini kita bisa praktekkan, kita bisa show kepada dunia gitu bahwasanya itu hal yang bagus ya, yang jarang sekali, sangat baik terjadi. Itu saja. Wah, bagus sekali ya. Diimplementasikan kepada murid-murid atau anak-anak didik sehingga mereka bisa berpikir lebih bijak. Nah, berkaitan dengan itu juga, hampir semua agama mengajarkan saling menghormati, saling mengasihi. Nah, saya terpikir dengan jangankan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan saja nih. Ya, kalau kita tidak menghargai tumbuh-tumbuhan, misalnya seperti hutan atau perkebunan atau pohon-pohon lah, pohon-pohon yang sembarangan orang main tebang aja, main potong saja, tidak menghargai, tidak menghormati hak hidup dari tumbuhan itu, akibatnya adalah malapetaka. Entah banjir bandang lah, entah longsor, berbagai bencana yang kita hadapi. Nah, itulah pentingnya juga kita anak-anak itu dilatih untuk saling menghargai, toleran. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan bangsa Indonesia ya, yang berbeda-beda, adalah kita punya tradisi atau kebiasaan yang dikenal oleh turis-turis asing bahwa kita itu ramah, sopan. Saya kira ya sopan santun itu sedikit luntur ya, karena ya saya nggak tahu, mungkin karena kemarin pilkada, akibat dari pilkada atau akibat dari pilpres kemudian terpecah, tapi sekarang sudah kembali normal lagi, rukun. Saya pikir masing-masing pihak bisa menjaga itu. Saya pikir jadi memang penting kepada anak didik itu dilatih atau diajarkan untuk saling menghargai, sopan santun terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman-temannya sendiri, terhadap masyarakat lain. Itu penting untuk ditanamkan kepada mereka agar mereka dapat melakukan hal-hal itu dengan positif dan baik demi kemajuan bangsa dan negara. Toleran.
bagi semua. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.